Hai EduLabers, salam kenal, saya Farhan dari EduLab Indonesia. Nah teman-teman, untuk persiapan UTBK kita butuh rencana yang matang ya, dan juga strategi yang tepat untuk bisa mewujudkan impian teman-teman masuk ke perguruan tinggi favoritnya. Nah biar lebih matang nih untuk nanti menghadapi SNBT 2025, yuk kita belajar bareng dan teman-teman juga siapkan alat tulisnya sekarang juga ya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu subbab di pengetahuan kuantitatif yang saat kemunculannya pertama kali banyak banget yang kaget. Kok tiba-tiba ada bentuk soal seperti ini? Nah, namanya adalah algoritma operasi bilangan. Oke, kita langsung aja membahas soal yang pertama. Di soal ini diberikan ada satu bagan ya, untuk bentuknya ada dari mulai sampai nanti selesai. Kita akan mulai mengerjakan soal seperti ini, ikuti aja dari instruksi soalnya. Pertama, diberikan X-nya sama dengan 7. Nanti akan kita coba lihat mana saja pernyataan yang benar, apakah 1, 2, 3, atau 4. Kita mulai. Pertama, diminta untuk menginput X-nya sama dengan 7. Oke, kita masukkan X-nya sama dengan 7. Kemudian arah panahnya ke kanan. Di sini disebutkan Y sama dengan X tambah 3. Jadi Y sama dengan X-nya tadi kita sudah punya 7. Masukkan 7 ditambah 3. Kemudian Y-nya didapat hasilnya adalah 10. Nah, sekarang di sini masuk ke pertanyaan, apakah Y merupakan bilangan yang genap? Nah, teman-teman mesti ingat ya, kalau misalkan bilangan genap itu apa? Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi oleh 2. Nah pertanyaannya, apakah 10 habis dibagi oleh 2? Jelas ya, karena 10 dibagi 2 itu menghasilkan 5. Nah karena jawabannya iya, maka di sini kita blok, kita mengarah ke yang iya. Kemudian di sini disebutkan lagi Z sama dengan 2X kurang Y. Kita operasikan Z sama dengan 2 dikali X-nya 7 dikurang dengan Y-nya 10. Hasilnya sama dengan 14 dikurang 10, yaitu 4. Ke sebelah kiri ditanyakan apakah Z kurang dari Y. Kita masukkan ya, 4 apakah kurang daripada 10? Oke, ini jawabannya adalah ya. Maka yang bagian tidaknya kita blok, kita ambil yang jawabannya iya. Pertanyaannya lagi, W sama dengan Z dibagi 2. W sama dengan Z-nya tadi udah dapat ya, 4. Masukkan di sini 4 dibagi 2 dan ini hasilnya sama dengan 2. Jadi kita peroleh nilai W-nya sama dengan 2. Selesai. Nah, sekarang coba kita evaluasi. 1. W bilangan prima. Apakah betul W bilangan prima? Nah, untuk jawab itu kita mesti tahu dulu apa sih sebenarnya bilangan prima ya. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan-bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Bilangan prima apa saja? Kita mulai dari angka 2. Setelah 2, kita masuk ke angka 3. Kalau 4 itu kira-kira bilangan prima bukan ya? Nah, bilangan 4 itu bukan bilangan prima. Karena 4 bisa dibagi oleh bilangan selain 1 dan juga 4, yaitu 2. Jadi 4-nya kita coret. Setelah 4, masuk ke angka 5, 7, hati-hati, 9 juga bukan bilangan prima. Kita lompat langsung ke 11 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini ternyata ada ya angka 2 dan 2 ini adalah nilai dari W. Maka pernyataan satunya itu benar. Kemudian yang berikutnya, apakah W habis dibagi 2? Oke, ini juga sudah jelas karena W-nya sendiri adalah angka 2. 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1. Kata habis itu kalau ketika kita bagi tidak menjadi bilangan yang ada tanda koma di belakangnya. Jadi sudah menjadi bilangan bulat. Maka nomor 2 pun juga ini jawabannya benar. Kemudian yang ketiga, W lebih kecil dari 7. W-nya adalah 2 dan 2 itu lebih kecil daripada 7. Maka jelas ya W lebih kecil daripada 7. Oke, jadi untuk yang nomor 3 juga benar. Terakhir, 10 habis dibagi dengan W.
Nah ini hati-hati ya, jangan terbalik, bukan W dibagi 10 tapi 10 dibagi dengan W. 10 apakah habis dibagi dengan W? Kita coba periksa. 10 dibagi dengan 2 hasilnya sama dengan 5 dan tidak ada angka koma di belakangnya. Maka nomor 4 juga benar. Karena semuanya benar, maka pilihan yang tepat adalah E, 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini tipenya masih sama ya dengan algoritma operasi bilangan. Sudah mulai tergambar seharusnya. Kita mulai dari mana? Pertama diikuti tanda panahnya, dia mulai memasukkan inputnya X sama dengan 6. Di soal ada seperti ini, X sama dengan 6. Oke, kita mulai ikuti. Pertama dimasukkan X-nya sama dengan 6. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Apakah X habis dibagi oleh 3? Kita coba cek. 6 dibagi dengan 3, apakah jadi bilangan bulat? Tentu ya, dia jawabannya adalah 2. Karena terjawab adalah dia habis dibagi oleh 3, maka yang bagian tidaknya kita blok, kita ambil yang bagian ya. Sekarang di bagian bawah ditanyakan lagi nilai Y-nya. Y itu sama dengan X kuadrat dibagi 2 tambah 1. X-nya 6, 6 kuadrat dibagi dengan 2 ditambah dengan 1. 6 kuadrat sendiri adalah 36. Kita bagi dengan 2 jadinya 18 ditambah 1. Maka hasilnya Y sama dengan 19. Sekarang kita jawab lagi pertanyaan berikutnya. Apakah Y-nya genap? Oke, genap itu berarti bilangan yang bisa dibagi oleh 2. 19 apakah bisa dibagi oleh 2? Nah, coba kita cek. Kalau 19 kita bagi 2. 19 dibagi 2 itu hasilnya menjadi 9,5 dan ini bukan bilangan bulat. Maka jawaban yang benar adalah tidak. Maka ini yang kita ambil, itu ya, yang tidak. Sedangkan yang bagian Y-nya itu kita blok. Sekarang ke sebelah kanan, Z sama dengan akar dari X ditambah Y. Z sama dengan akar dari X-nya tadi sudah ada 6 dan Y-nya juga kita dapat 19. Maka dapat Z-nya sama dengan akar dari 25 dan hasilnya sama dengan 5. Maka kita punya nilai X, Y, Z-nya. Pertama, X-nya adalah 6, Y-nya adalah 19 dan Z-nya adalah 5. Kita akan coba cek satu persatu untuk opsinya. Yang pertama, Y habis dibagi oleh 3. Y-nya tadi 19. 19 kalau kita bagi dengan 3, ini akan menghasilkan 6,333 dan seterusnya. Jadi, dia tidak habis dibagi 3 ya, karena hasil pembagiannya bukan bilangan bulat. Jadi yang nomor satunya salah. Nah, kalau lihat bentuk soalnya ya, bentuk jawabannya sebenarnya kita bisa langsung saja. Ketika satu salah, maka otomatis 3 juga salah. Tapi nggak apa-apa karena kita coba cek semuanya dulu aja ya, biar teman-teman bisa paham makna dari setiap opsi di sini. Yang kedua, X tambah Z lebih besar daripada Y. Kita coba masukkan, X-nya adalah 6 dan Z-nya adalah 5. Apakah dia lebih besar daripada 19? 11 lebih besar daripada 19? Oke, ini jelas salah ya teman-teman. Ini salah karena seharusnya 19 lebih kecil daripada 11 lebih kecil daripada 19. Jadi nomor 2 juga salah. Yang ketiga, X, Y, Z-nya bilangan prima ketika dijumlahkan. X-nya 6, Z-nya 19, Z-nya 5. Jadi hasilnya sama dengan 25 ditambah dengan 5 dan hasilnya sama dengan 30. Nah, jangan lupa 30 ini bisa dibagi oleh banyak bilangan ya. Bisa dibagi oleh 2, bisa dibagi oleh 3. Jadi untuk yang 30 ini bukan elemen dari bilangan prima. Jadi nomor 3 pun juga salah. Karena 1, 2, 3 salah, otomatis yang jawaban yang benar adalah yang 4 saja. Karena di sini dikatakan Z bilangan ganjil dan kita tadi peroleh Z-nya adalah
5. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu 4 saja. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Oke, soal nomor 3 ini mirip seperti soal yang nomor 2 tadi ya, bentuk bagannya dari atas ke bawah. Kita mulai, diberikan inputnya adalah X sama dengan 7. X sama dengan 7, mulai di sini X sama dengan 7, kita ditanyakan di sini apakah X kuadrat kurang dari 40. Coba kita cek bareng-bareng. X kuadrat itu berarti adalah 7 kuadrat. 7 kuadrat sendiri sama dengan 49. Nah, apakah 49 kurang dari 40? Jawabannya tidak ya, salah. Jadi kita lingkari yang tidak, kita blok yang ya-nya. Maka arah kita ke sebelah kanan, ke Y sama dengan X tambah 4. Y sama dengan X tambah 4, maka Y sama dengan 7 ditambah dengan 4. Dapat Y-nya sama dengan 11. Oke, di sini tidak ada syarat ya, tapi langsung saja Z sama dengan 2 kali Y. Maka kita peroleh Z sama dengan 2 dikali dengan 11, ini sama dengan 22. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Z habis dibagi oleh 4? Coba kita cek bareng-bareng. Z ketika dibagi dengan 4, itu artinya 22 dibagi dengan 4. Atau bisa juga kita kecilin lagi angkanya ya, kita sederhanakan menjadi 11 dibagi dengan 2. 11 dibagi 2 hasilnya 5,5, dan ini bukan bilangan bulat teman-teman. Maka jawaban yang benar adalah, apakah Z habis dibagi 4? Tidak. Dan kita blok yang bagian ya-nya, artinya kita mengarah ke sebelah kanan. W sama dengan 5X kurang 6 dibagi dengan 4. Oke, jadi W-nya sama dengan 5 dikali dengan X-nya 7 dikurang dengan 6 dibagi dengan 4. 5 dikali 7, 35. 35 dikurang dengan 6 jadinya 29 dibagi dengan 4. Oke, 29 dibagi 4 itu akan diperoleh hasilnya 7,25. Sekarang kita coba evaluasi ya. Dari pilihan 1 sampai 4 yang benar yang mana saja? Pertama, Y kurang 2X, apakah dia bilangan ganjil? Y-nya tadi kita sudah punya, ada Y-nya sama dengan 11, kemudian X-nya itu sama dengan 7, untuk Z-nya sama dengan 22, dan W-nya adalah 7,25. Oke, pertama, Y kurang 2X, artinya 11 dikurang dengan 2 dikali dengan 7. Hasilnya sama dengan 11 dikurang dengan 14. 11 dikurangi 14 hasilnya adalah negatif 3. Jadi untuk yang nomor 1, apakah dia bilangan ganjil? Betul ya, karena min 3 juga termasuk bilangan yang ganjil. Jadi untuk nomor 1 ini sudah benar. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah W kurang dari 20? W-nya tadi sudah kita dapat 7,25. 7,25 berarti kurang daripada 20. Maka jawaban yang kedua pun juga benar. Nah, lagi-lagi triknya teman-teman, kalau satu benar sebenarnya langsung saja 3 juga benar. Tapi nggak apa-apa, kita coba pastikan lagi saja. X-nya adalah 7 dikali Y-nya adalah 11. Ini sama dengan 77. Betul ya? Jadi untuk yang nomor 3 pun juga benar. Terakhir, apakah W kelipatan dari 3? Nah, kelipatan dari 3 itu pasti juga berupa bilangan bulat, teman-teman. Misalkan kita punya 3, terus dilipat lagi jadi 6, jadi 9, jadi 12. Jadi semua kelipatan 3 pasti berupa bilangan bulat. Sekarang coba kita lihat apakah W adalah bilangan bulat. W-nya 7,25. Nah, dia punya bilangan koma di belakang ya, angka desimalnya, berarti dia bukan kelipatan 3. Jadi nomor 4 ini salah. Maka jawaban yang tepat adalah A, 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan 3 soal tentang algoritma operasi bilangan. Nah, secara kesimpulannya, nanti ketika teman-teman dapatkan soal dengan tipe seperti ini, jangan panik ya.
tinggal diikutin saja alurnya dan jangan lupa dicatat setiap hasil yang didapatkan. Segitu aja dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa ya di like, di share, dan juga di subscribe channel EduLab Indonesia. Terima kasih.